Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Wiwi, apa kabar malam ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, mohon izin melakukan supervisi sebelum kita supervisi. Begini ya Bu Wiwi, menurut Bu Wiwi apa yang bisa saya bantu dalam hal mengembangkan kompetensi dari Bu Wiwi? Artinya kompetensi apa yang mau dikembangkan nantinya? Baik, terima kasih Bu. Jadi kalau terkait dengan kompetensi yang ada di coaching, saya itu merasa masih kurang dalam hal menjalin hubungan kemitraan dengan si coaching, yaitu saya perlu kembangkan. Kemudian juga terkait dengan keterampilan memberikan pertanyaan terbuka kepada si coaching. Dan kadang juga saya berpikir Bu, untuk saya biasanya itu keceplosan itu biasa mengucapkan memberikan saran, jadi itu yang perlu saya rasa yang kembangkan. Oh, jadi artinya Ibu Wiwi ingin bagaimana supaya tidak keceplosan dalam memberi saran. Jadi fokus kepada pertanyaan terbuka ya, Bu Wiwi. Iya. Ada memberikan pertanyaan terbuka juga. Jadi bagaimana nih yang bisa saya amati, Bu Wiwi? Yang mana ini? Karena ada dua tadi, karena bagaimana bisa menerapkan pertanyaan terbuka, bagaimana supaya tidak keceplosan dalam memberi saran. Jadi yang mana yang saya amati? Kalau bisa Bu, kedua kompetensi itu Ibu amati ketika saya melakukan coaching. Oh iya, baik. Menurut Bu Wiwi sendiri, kedua kompetensi ini bagaimana yang perlu dikembangkan? Menurut Ibu Wiwi, kedua kompetensi ini bagaimana menurut Ibu penilaian kita? Maksudnya ya penilaiannya Ibu sendiri terhadap apa yang mau dikembangkan seperti itu. Ya, yang harus saya kembangkan itu Bu, mungkin saya harus fokus pada pertanyaan yang memberikan agar si coach ini bisa menggali pemikirannya, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian untuk supaya saya tidak keceplosan memberikan saran, saya harus fokus pada coachingnya Bu. Oh iya, jadi fokus kepada pertanyaan yang saya muat ya, pertanyaan terbukanya, kemudian fokus kepada keceplosannya. Jadi bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang mau dikembangkan? Selama ini Ibu menilainya bagaimana? Ya, kalau selama ini Bu, saya masih rasa kurang, masih perlu latihan Bu, dan saya masih merasa hal itu yang menjadi masih kurang untuk saya capai selama ini Bu. Baik, kalau begitu mari kita melihat kegiatan Ibu Wiwi melakukan coaching kepada rekan kita Pak Fadli agar saya bisa amati kompetensi yang mau dikembangkan. Silakan Bu Wiwi, anggap saja saya di sini tidak ada. Silakan Bu. Baik Bu, terima kasih. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ya, Bu. kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah dalam kondisi sehat. Cuma ada sedikit persoalan kecil Ya. yang ingin kalau bisa berbagi sama Ibu. Oh, kalau begitu Pak, kebetulan sekali, apakah Bapak ingin berbincang-bincang dengan saya? Kapan Pak? Apakah bisa berbincang dengan saya? Bisa Bapak Kalau bisa tentukan saat ini, waktunya? Bu, ya. Apakah Ibu punya ya. waktu saat ini? Oh iya, bisa Pak. Kalau kita duduk, kita bincang sejenak, maksimal kurang lebih 30 menit. Kita sambil ngopi-ngopi juga Pak. Tidak masalah, silahkan. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak. Ya. Kalau boleh tahu sih Pak, keresahan apa, ketidaknyamanan apa yang Bapak rasakan? Bisa diceritakan? Persoalan di sekolah, persoalan sekolah. Ini terkait dengan pembelajaran. Pembelajaran yang sebenarnya bukan baru sih, cuma mungkin istilahnya yang baru kedengaran di telinga teman-teman sekolah. Yakni pembelajaran berdiferensiasi yang kebetulan saya pernah dapat di waktu program Guru Penggerak, dan saya pikir ini adalah program yang betul-betul berpihak kepada murid. Kenapa? Karena program ini mengakomodasi atau memberikan pelajaran sesuai dengan kebutuhan murid-murid yang ada di sekolah. Begitu. Terima kasih. Jadi Bapak ini mau agar teman-temannya juga ini bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolahnya, tapi belum mendapatkan respon yang diharapkan ya Pak. Iya. Kalau Iya. kalau belum tahu Pak, dari hasil pembicaraan nanti kita di akhir sesi ini, kita apa yang Bapak harapkan
yang bisa Bapak ambil dari kegiatan kita? Ya, yang saya harapkan mudah-mudahan dengan arahan dari Ibu ada sesuatu yang bisa saya dapat, yaitu mengajak teman-teman untuk ikut mengambil peran menerapkan pembelajaran berbasis di kelas, atau setidaknya lah mendukung apa yang saya lakukan. Seperti itu, Bu. Oh, baik, Pak. Jadi bisa saya tarik di sini bahwa hasil yang Bapak harapkan ini bisa agar dapat mengetahui mengambil langkah-langkah yang tepat untuk agar temannya ini bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah Bapak. Baik, Pak. Kalau begitu bisa saya tahu kira-kira untuk menerapkan ini apa saja kekuatan-kekuatan yang Bapak pikir bisa Bapak manfaatkan di sekolah Bapak? Iya, yang pertama adalah tentang kompetensi saya, bekal saya setelah mengikuti program guru penggerak. Kemudian ada beberapa teman, dua orang teman di sekolah saya, salah satu alumni, sama-sama alumni guru penggerak. Namun sekarang ini karena kesibukan beliau, kadang tidak berada di sekolah. Kemudian selanjutnya adalah fasilitas yang saya punya di sekolah. Kebetulan sekolah saya ini adalah berada di tengah-tengah kota. Jadi kalau berbicara tentang fasilitas sudah cukup memadai. Dan yang selanjutnya adalah anak-anak juga keaktifan di dalam kelas itu luar biasa. Baik, Pak. Jadi tadi itu ada sumber daya manusianya dan rekan-rekannya juga yang memiliki sumber daya itu. Kemudian dari Bapaknya sendiri juga ada alumni guru penggerak yang bisa mengakomodir sebagai fasilitator untuk teman-teman menerapkan pembelajaran berdiferensi, dan juga anak-anak di sekolahnya Bapak itu mendukung terkait dengan memungkinkan jika diterapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau boleh tahu Pak, kira-kira untuk menerapkan ini dukungan apa yang bisa Bapak manfaatkan dalam menerapkan rencana kegiatan hal-hal yang tadi Bapak sampaikan? Yang pertama tentu adalah saya mau didukung oleh teman-teman guru dalam hal membuka forum atau membentuk komunitas praktis agar supaya di dalam komunitas ini ada saling berdiskusi dan saling berbagi tentang hal-hal yang positif yang terkait dengan peningkatan pembelajaran di kelas. Dan yang tidak pentingnya adalah daya dukung dari kepala sekolah itu sendiri, bagaimana dia bisa mengajak dan mendorong teman-teman guru supaya ikut seperti apa yang saya lakukan selama ini, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Baik Pak, jadi saya tadi bisa menangkap bahwa Bapak sudah punya langkah-langkah dan punya dukungan dari sekolah yang bisa Bapak petakan. Nah, kalau boleh tahu sih Pak, rencana apa yang akan Bapak lakukan terkait dengan hal itu? Rencana yang paling dekat yang bisa Bapak lakukan? Ya, setidaknya saya menjalin komunikasi dengan teman alumni guru penggerak, saya minta waktunya, dan tentunya pasti mendukung hal ini. Kemudian yang kedua, setelah itu saya harus berbicara dengan kepala sekolah tentang ide saya membentuk dulu komunitas praktisnya di dalam kelas. Setelah itu mungkin dikasih kesempatan, saya harus sosialisasikan bagaimana itu pembelajaran berdiferensiasi, dan selanjutnya adalah membuat komitmen bersama teman-teman guru bahwa kita ini bergerak untuk kepentingan anak-anak kita dan untuk meningkatkan kompetensi diri. Baik, Pak. Nah, kalau melihat dari hal itu, kira-kira kapan nih Pak Bapak berencana untuk melaksanakan rencananya itu? Ya, kalau untuk minggu depan saya harus bikin kesepakatan dengan teman dan ketemu dengan kepala sekolah, dan mengenai pelaksanaannya barangkali lebih bagus tahun ajaran baru. Jadi Bapak ini punya motivasi yang besar ya, sudah punya langkah-langkah dan rencana ke depannya untuk mewujudkan rencana yang Bapak telah susun. Nah, baik Pak, sebelum kita mengakhiri sesi bincang-bincang kita, bisakah Bapak menarik atau memberikan pernyataan terkait dengan kegiatan kita, bincang-bincang kita pada kali ini? Iya, jadi terima kasih banyak Bu Wiwi atas arahannya, mengarahkan saya untuk menyelesaikan persoalan ini, bahwa ternyata persoalan ini sebenarnya tidak berat. Saya sudah mendapatkan solusinya, bahwa yang pertama yang saya lakukan adalah mensosialisasikan atau membicarakan hal ini, apa dan manfaatnya pembelajaran diferensiasi, dan tadi adalah bersama teman-teman membuat komitmen untuk membentuk komunitas praktisi, dan tapi sebelumnya harus berbicara dengan kepala sekolah, kemudian mensosialisasikan kepada teman-teman agar yang belum paham bisa menjadi tahu bagaimana pembelajaran diferensiasi. Sekiranya demikian Ibu, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Sama-sama Pak. Ya, saya sudah. Rasanya bagaimana Pak? Sudah masih Alhamdulillah. ada rasa resah? Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa saya laksanakan Bu, Ya, atas motivasinya Ibu. Terima kasih banyak Bu. Ya, sangat semangat Pak. Terima kasih juga. Terima kasih banyak Bu Wiwi. Terima kasih. Baik. Baik Bu Wiwi, berdasarkan kegiatan coaching Ibu Wiwi dengan Pak Padli, kira-kira
menurut Bu Wiwi, bagaimana performa Ibu Wiwi sendiri dalam dalam mengembangkan kompetensi yang Ibu sebutkan tadi sebelum coaching? Baik Bu, terima kasih. Kalau saya melihat sendiri, menilai sendiri coaching yang saya lakukan, saya rasa masih banyak kekurangannya Bu. Baik dari segi pemberian pertanyaannya, kemudian merespon jawaban dari si coach, juga itu saya rasa belum menggali ide-ide lebih dalam lagi dari si coach itu. Mengapa? Apa yang membuat Ibu Wiwi menilai diri Ibu Wiwi bahwasanya belum bisa menggali si coach ini? Padahal ya seperti itu. Apa yang membuat Ibu Wiwi menilai seperti itu? Ya, baik Bu. Saya rasa karena mungkin masih bisa si coach ini masih bisa mempunyai ide lain, tapi saya sudah mengalihkan atau memberikan pertanyaan lain yang hubungannya itu tidak menggali lagi masalah-masalah yang diberikan, masalah-masalah dari jawaban yang coach sebutkan. Namun, bolehkah saya memberi saran, Bu Wiwi? Boleh Bu, dengan senang hati. Kalau saya mengamati tadi, pada saat melakukan coaching dengan Pak Hadi, kegiatan untuk melakukan pertanyaan menggali dengan pertanyaan terbuka itu sudah terlaksana dengan baik, sudah menggunakan pertanyaan terbuka, kemudian sudah tidak keceplosan dalam memberi saran, dalam artian tidak kebablasan memberi saran. Jadi cuma ada yang saya dengar tadi, kalau tidak saya dengar, kata kira-kira yang Ibu sampaikan tadi sama si Koci, tetapi kata kira-kira ini boleh juga pertanyaan terbuka, boleh pertanyaan tertutup. Kapan pertanyaan menjadi pertanyaan terbuka jika diiringi dengan kata apa. Nah, di sini Ibu Wiwi mengungkapkan kata kira-kira ini, tetapi ada kata apanya di belakang, jadi masih termasuk pertanyaan terbuka. Jadi kira-kira jadi apa yang disampaikan Ibu Wiwi tidak menggunakan kata kira-kira ya sudah termasuk pertanyaan terbuka karena ada kata apanya. Iya. Sudah ini sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Ibu Wiwi setelah mendengar pendapat saya ini? Terima kasih Bu atas umpan balik yang diberikan. Saya merasa semangat Bu. Saya mendengar dari umpan balik yang Ibu berikan, jadi saya bisa menilai dari sudut pandang Ibu bahwa poin-poin itu yang sudah bisa saya kembangkan Bu. Iya, jadi Ibu Wiwi sudah tidak cemas lagi bahwasanya Ibu Wiwi sudah bisa menggunakan pertanyaan terbuka. Demikian kegiatan supervisi kita ini. Terima kasih banyak Bu. Baik, dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.